Reci J500 ini hanya bisa digunakan untuk beberapa jenis suara saja. Seperti apa penjelasannya? Simak video ini sampai habis. Selamat datang di Kudu Channel. Setelah kemarin kita unboxing Reci J500 di video ini, kali ini kita akan bahas kualitasnya. Seperti biasa, saya akan mulai dengan mendengarkan musik akustik. Ya, keluarkan dulu produknya ya. Oke, lagu tesnya akustik adalah Gigi Cinta Terakhir. Ya, detail suaranya bersih, jernih. Setiap petikannya itu petikan gitar ya, itu dapat lah suaranya. Suara gitar akustik yang biasanya ada suara-suara gesekan dari jari di senar gitu kan, yang kalau pindah fret ceket, nah gitu, itu terdengar dengan lantang di sini. Jadi ada harmoninya gitu, dapatlah feel-nya. Nah, suara vokalnya juga bening nih. Nah, seperti pakai sound system, bukan kayak kalau dengerin langsung orang nyanyi di samping kita gitu ya. Jadi ada sound system seperti suara sound system gitu. Nah, artikulasi vokalnya juga bagus, RLT, A, I, U, E, O itu bagus semua, eksekusinya bagus semua. Nah, ada sedikit kekurangan nih untuk suara C, CH, S, ya. Jadi kayak nah gitu, itu agak menusuk telinga. Nah, biasanya penyakit earphone seperti ini disebut dengan sibilance. Jadi ada sibilance-nya sedikit. Ya, itu untuk akustik. Nah, kemudian untuk musik pop. Nah, seperti biasa lagu tesnya adalah Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Vokalnya bersih, artikulasinya bagus, vokalnya sama, menonjol. Kombinasi vokal dan backing vokalnya itu mulus, jadi proporsinya tepat. Vokalnya sekeras apa dan backing vokalnya selembut apa, itu proporsinya pas, enak gitu. Nah, ini suara snare drum buat saya kurang enak karena kayak suara snare yang robek gitu loh, atau kendor kurang kencang sedikit gitu. Nah, kemudian suara instrumen yang lain ya oke aja sih buat saya, dan nggak ketutup vokalnya yang menonjol, masih ya posisi untuk jenis yang vokal menonjol itu instrumennya pas, enak gitu. Nah, meskipun suara snare-nya tadi kurang enak, tapi bisa di cover dengan suara piano menonjol yang itu apa, meskipun pelan itu terdengar cantik gitu loh. Nah, gitu. Nah, kemudian gitar sebagai alat musik utama di banyak lagu itu terdengar cempreng di sini. Ya kan, sudah pakai gitar listrik ya, bukan akustik lagi. Itu rasanya itu kurang kempel gitu loh, terdengar ya cempreng gimana sih. Nah, kemudian untuk saya ya ini masih nothing special. Tetap saja ada kekurangan tapi di cover oleh kelebihan yang lain. Oh ya, catatan. Kalau menggunakan volume di atas 50%, itu untuk saya suaranya agak nusuk. Nah, apalagi kalau pakai yang 100%. No, jangan. Oke. Nah, selanjutnya untuk musik EDM. Nah, ini dia yang saya tunggu karena di boxnya tertulis nih, heavy bass. Jadi ya namanya musik dugem aja-aja itu kan jeduk dem gitu. Ya harapannya bassnya, eksekusinya bagus. Nah, tes pertamanya di Evener Fade Outlines. Ternyata teman-teman, bassnya ini biasa saja. Reci J500 ini buat saya nggak cocok di lagu ini. Suara clap atau tepuk tangan, plak gitu, itu terdengar sangat cempreng, lebih cempreng dari gitar. Ya, posisi suara sebenarnya pas banget positioningnya. Cuman karena cempreng jadi nggak enak gitu. Kemudian saya coba untuk Martin Garrix Animal. Nah, ini malah lebih cempreng lagi dan saya malah jadi pusing dengerinnya. Nah, tapi saya coba dengarkan bassnya, ya tetap aja standar, nggak nampol sama sekali. Kedengaran ada bassnya dem, tapi flat aja gitu.
Nah, selanjutnya bass boosted. Nah, ini nih. Ya, maaf aja buat Reci. Buat saya sama sekali nggak asik. Memang suara bassnya lebih besar, tapi tetap aja nggak memukau, nggak dalam, nggak nampol, nggak nendang, apapun istilahnya itu. Jadi kesimpulannya untuk EDM, no. No. Berikutnya untuk musik metal atau rock. Lagu tesnya yang pertama Nightmare dan Carry On dari Avenged Sevenfold. Nah, saya sempat khawatir karena kecemprengan di EDM dan ketemu dengan suara gitar di musik metal itu kan nyelekit banget ya. Kalau suara yang tinggi yang wah itu tuh saya khawatir di situ. Nah, ternyata kekhawatiran saya hilang, nggak nyelekit sama sekali, meski tetap cempreng. Dan ada di beberapa bagian lagu yang gitarnya itu terdengar nggak asik, terutama kalau sudah main speed. Wah, itu agak berantakan. Vokalnya sama menonjolnya. Dan drum itu banyak hilangnya. Apalagi kalau pas berpadu sama instrumen yang lain. Tenggelam. Nah, gitar bassnya tipis banget. Overall buat saya kurang asik untuk dengerin lagu ini. Nah, kemudian di lagu Carry On yang gitar speednya lebih kencang, jadinya musiknya berantakan. Ya, jadi nggak asik gitu. Kayak orang nggak bisa main gitar. Nah, saya coba untuk dengarkan Dragon Force yang makin kencang lagi. Nah, baru mulai lagunya, intro di awal itu, udah langsung skip. Karena sangat berantakan. Nah, kemudian saya coba untuk dengarkan yang Disturb, yang jenis metalnya beda. Nah, ini nih, baru beda total teman-teman. Vokalnya yang gede itu lumayan bikin merinding. Meskipun ya memang banyak earphone yang eksekusinya lebih baik. Tapi ini sudah menjadi pelega. Sudah lega, karena di beberapa lagu sebelumnya suaranya hancur total. Nah, detail gitarnya oke punya. Biolanya juga oke. Dan seketika semua cempreng yang tadi banyak di lagu awal tadi seperti menghilang. Ya, seperti menghilang. Jadi ya masih ada sedikit lah ya. Nah, kemudian untuk dengarkan orkestra. Oke, Reci, well done. Boleh. Meski kurang sedikit polesan, tapi masih oke lah. Eksekusi biolanya bagus. Harmoninya kurang greget dikit, tapi masih sangat bisa diterima. Saya masih bisa merasakan feel-nya dari instrumen-instrumen yang dimainkan di sana. Ketika dibawakan lagu yang sedih, ya terbawa sedih. Lagu yang ceria-ceria, lagu yang tegang ya tegang. Masih kerasa banget. Meskipun bukan yang terbaik, tapi masih sangat bisa diterima. Nah, berikutnya untuk nonton film. Ya, kalau ini ya untuk punya-punyaan aja lah ya. Detailnya agak hilang. Vokalnya dapat karena memang tipe Reci J500 ini vokalnya agak menonjol ya, seperti di musik-musik tadi. Kemudian untuk sound effect-nya agak payah. Karena saya tesnya untuk menonton film Transformer. Jadi ketika sedang transform, nah gitu, itu kayak suara plastik atau kresek lagi di gitu. Suaranya kayak gitu. Jadi payah. Kemudian untuk main game, ya ini ya standar aja lah. Semua efeknya dieksekusi dengan standar. Langkah kaki, suara pistol, pisau, pedang, mobil, pesawat, semuanya standar aja, nothing special. Jadi ya masih oke. Buat main game, untuk punya-punyaan oke. Nah, ada satu lagi nih, testing yang saya tambahkan supaya semakin merangkul semua peminat musik, yaitu dangdut. Nah, ini detailnya masih oke. Seperti biasa vokalnya menonjol. Kendangnya yang pakai ketipung itu itu lincah, cukup asik terdengar ya teman-teman. Kalau yang suka dangdut pakai ketipung kayak koplo gitulah ya, itu saya yakin masih bisa goyang pakai ini. Nah, cuma gitarnya masih cempreng, ditambah lagi ada suling kan. Nah, sulingnya ini juga sedikit-sedikit cempreng, jadi kayak suara sulingnya tuh kurang kayak suling lama yang udah pecah sedikit gitulah, jadi agak cempreng gitu.
Nah, yang terakhir adalah digunakan untuk bertelepon. Nah, suara lawan bicara kita itu agak tertahan, kayak pakai masker. Nah, meskipun ya tetap keras dan jelas, agak sedikit ngebas, suaranya itu lawan bicara ngomong apa kita masih paham, sangat paham gitu. Meskipun ya memang kayak pakai masker yang tipis gitu lah ya, agak ketahan. Nah, kemudian suara kita yang didengar lawan bicara, suara kita yang masuk mikrofonnya ini itu ya jelas dan bagus. Nah, gitu. Nah, dari fiturnya ini ya untuk tambah volume, kurangi volume sama. Kemarin kan saya bilang ini fiturnya untuk apa aja. Ini sama untuk putuskan telepon, terima telepon, kemudian skip 2 kali, kemudian mundur 2 kali juga, sama untuk next song 3 kali gitu. Ya preview song juga 3 kali pakai yang minus, sama. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan dari Reci J500 ini. Jika teman-teman memiliki pengalaman lain menggunakan produk yang sama, silahkan di-share di kolom komentar. Apakah lebih bagus, apakah justru lebih jelek, kita nggak tahu. Share saja di kolom komentar supaya pengetahuan kita semakin kaya. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.